Di antara fadail syahadat la ilaha illallah, di antara keutamaan kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah, muallif rahimahullah hafizahullah taala mengatakan anna man jaa bihadhihi syahadah dakhala al-jannah, bahwa orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syahadah ini, persaksian ini. Kita akan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan yang namanya persaksian. Kalau kita itu dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya di pengadilan, kita disuruh jadi saksi. Apakah kalau kita tidak melihat berani bersaksi? Mungkin kalau di pengadilan kita tidak mau. Kenapa? Urusan persaksian di dunia atau urusan hukum yang berlaku di dunia itu ialah bersaksi dengan melihat. Persaksian yang sifatnya melihat. Kalau kita tidak melihat, berarti tidak boleh kita bersaksi. Kita disuruh jadi saksi bahwasanya kita melihat si fulan telah melakukan perbuatan ini dan itu. Itu kalau persaksian yang dimaksud dalam hukum-hukum di pengadilan di dunia. Tapi ketika kita mengatakan asyhadu, bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, mungkin ada pertanyaan, apakah kamu melihat Allah? Kok kamu berani bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Maka perhatikan, persaksian la ilaha illallah bukan berarti kita melihat Allah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Allah bersaksi, tapi persaksian Allah syahadatul ilmil wal ma'rifah. Allah mengetahui, Allah mengilmui tentang dirinya, tentang segalanya. Sedangkan persaksian malaikat dan juga persaksian ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, itu bukan persaksian mengetahui, melihat, bukan. Kata para ulama, ini adalah syahadatul iman, persaksian keimanan atau ketakwaan. Berarti kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kita bersaksi, maksudnya keimanan kita menyaksikannya. Ya, kita mengimani bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang persaksian ini, keimanan, menuntut ketundukan kita kepada Allah. Jadi syahadatul iman wal inqiyad, yaitu persaksian yang bersifat keimanan, bukan berarti kita melihat Allah, tapi kita mengimani. Namanya syahadatul iman, persaksian kita mengimani Allah, dan juga menuntut kita untuk tunduk setelah kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah ini. Nah, dikatakan di sini oleh muallif, orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian ini, maka dia akan masuk surga. Hatta wa in kana qad waqa'a minhu ba'du dzunub, hingga sekalipun terjadi pada dirinya sebagian dosa, tetapi dosa itu allati la tudhibu bi aslil iman, yang tidak menghilangkan dasar keimanan. Artinya dosa itu tidak sampai menghilangkan keimanan dari dasarnya. Karena kalau sampai dosa itu seperti syirik, ini bisa menghilangkan keimanan habis. Dan benar-benar kalimat la yu'minu, tidak beriman, berarti tidak ada keimanan sama sekali. Seperti orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, baik kamu wahai Muhammad peringatkan mereka atau kamu tidak peringatkan mereka, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Dan maksud tidak berimannya, mereka enggak punya dasar keimanan sama sekali. Tetapi kalau orang
punya syahadat la ilaha illallah, dia bersaksi dan melakukan dosa, tapi dosa itu tidak menghabisi keimanan, masih ada keimanan pada dirinya, maka wa hatta law udziba, dan sekalipun dia disiksa nanti karena Allah tidak mengampuninya, karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ternyata misalnya orang itu dikehendaki oleh Allah untuk tidak diampuni, yang berarti dia akan disiksa. Tetapi siksaan selain syirik, selain dosa-dosa yang menghapus dasar keimanan, berarti dosa itu dikatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ternyata orang itu tidak diampuni. Bagaimana? Dia akan disiksa, diadab olehnya, dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi fa inna masirahu ilal jannah, tempat kembalinya ke surga. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna murtakibal kabirah la yukhallad finnar. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, asal dosa besar itu bukan tingkatan syirik atau kufur, maka mereka tidak kekal di neraka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidahnya Mu'tazilah atau akidahnya Khawarij serta akidah kelompok-kelompok yang lain. Berarti masirahu ilal jannah, tempat kembalinya ke surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah bin Samit, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, al-hadis, dan seterusnya. Karena hadis ini masih ada kelanjutannya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Berarti insyaallah Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan ini harus kita yakini karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan pada ucapan Nabi, pada hadis Nabi. Berarti orang yang bersaksi la ilaha illallah, tapi tentunya dari awal nanti kita harus ketahui syarat-syaratnya. Berarti bukan cuma bersyahadat begitu saja, tapi dia mengilmuinya, dia mengetahui maknanya, dia mengamalkan tuntutannya, baru itu disebut syahadat la ilaha illallah yang benar. Dan insyaallah orang yang seperti itu akan mendapatkan janji dari Allah bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga, atau Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini yang pertama. Man jaa bi hadhihi syahadah dakhalal jannah. Orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa persaksian ini, maka dia akan masuk surga. Makanya syahadah ini, persaksian ini harus kita pegangi. Jangan sampai kita menghadap Allah, syahadat la ilaha illallah itu sudah hilang dari diri kita. Naudzubillah. Yang kedua, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu anna man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat untuknya suatu saat nanti. Insyaallah la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat untuknya. Bahkan di dunia saja, andai kata seorang cuma mengucapkan la ilaha illallah, bermanfaat. Kenapa? Orang lain menghukuminya muslim, sekalipun hatinya nifaq, hatinya munafik, hatinya membenci Islam. Sekalipun hatinya benci Islam, itu bermanfaat. Manfaatnya dia dihukumi Islam, muslim, itu kan bermanfaat. Akan tapi yang kita inginkan bukan cuma manfaat dunia yang sebentar ini, tetapi manfaat akhir nanti. Makanya nafa'athu yauman min dahrihi,
akan bermanfaat untuknya suatu hari nanti. Kata para ulama, ay tanfa'uhu yaumal qiyamah haitsu tunjihi minal khuludi finnar. Artinya akan bermanfaat untuknya di hari kiamat nanti, karena dia akan diselamatkan oleh Allah dari kekal di neraka. Maksudnya dia tidak akan kekal. Dan ini tadi ada kaitan dengan kaidah sebelumnya atau fadilah sebelumnya tadi. Berarti di sini akan memberikan manfaat untuknya di hari kiamat nanti. Dan kita ketahui yang namanya perjalanan hari kiamat itu sangat panjang dan sangat mengerikan. Dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih punya kalimat la ilaha illallah, semoga nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan yang panjang ini, mulai dari alam kubur sampai masuk surga. Nafa'atuhu yauman min dahri, akan memberikan manfaat untuknya suatu hari nanti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman min dahrihi yusibuhu qabla dzalika ma asabah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat untuknya suatu saat nanti, sekalipun menimpanya sebelum itu apa yang menimpanya. Artinya sekalipun mungkin dia mengalami siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin hukuman-hukuman yang lain sebelum di neraka. Mungkin di alam kubur bisa saja orang mendapatkan hukuman, berarti dia mengalaminya. Karena bisa saja seorang muslim diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Karena alam kubur itu ada adab yang hanya karena permasalahan sepele. Jadi seperti kencing dengan tidak membersihkan diri, la yastanzi aw la yastatir, dia tidak menutup dirinya, tidak membersihkan dirinya setelah kencing, kan bisa menjadi adab. Atau karena yamshi bin namimah, atau karena dalam hidupnya sering mengadu domba, sering memecah belah umat, maka itu juga akan menjadikan adab kubur untuknya, sekalipun dia membaca, mengucapkan, meyakini la ilaha illallah. Tapi keuntungannya di sini, sekalipun orang mengalami hukuman tadi seperti di adab kubur atau yang lain, maka insyaallah la ilaha illallah ini akan bermanfaat untuknya. Makanya Nabi SAW itu terus mengajak pamannya supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia. Yaitu satu kalimat, kata Nabi, satu kalimat yang akan aku nanti jadikan hujjah di hadapan Allah. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Aku akan bela engkau di hadapan Allah bahwa engkau telah mengucapkannya, bahwa engkau telah menjadi orang muslim. Tapi qadar Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak mungkin dia mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah karena dia sendiri tidak mau mengucapkannya. Walaupun dia nanti di akhirat ya diringankan siksanya karena berkat syafaat Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis sahih, yaitu dia diringankan siksanya berupa fi dahdahin minan nar, kakinya berada di dahdahin minan nar, di neraka yang dangkal, yang cetek, neraka yang dangkal. Akan tapi dia selamanya di situ dan otaknya mendidih, dan itu selamanya. Coba kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan kalimat yang ringan sebenarnya, itu akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang hidayah ada di tangan Allah sehingga dia pun tidak mau mengucapkannya. As-salis, yang ketiga di antara fadail la ilaha illallah, yaitu annal bitaqah allati tukhraju lil 'abdi
fiha syahadatu alla ilaha illallah tasqul wa tatishu bis sijillat, bahwa kartu ya yang dikeluarkan untuk seorang hamba nanti di hari kiamat ya, kartu yang dikeluarkan untuk seorang hamba yang bertuliskan kartu itu syahadat la ilaha illallah, itu akan menjadi sakil, menjadi berat, wa tatishu bis sijillat, dan akan memperingan catatan-catatan amal jeleknya. Jadi nanti di hari kiamat hamba itu akan diberi kitab catatannya. Kalau memang dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia balik. Setelah balik dia masih diberi umur seperti kita sekarang. Sejak kita balik maka kan amalan kita dicatat. Sejak kita itu bermimpi, maka sudah mulai saat itu nih bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita diawali dengan haid. Sejak saat itu orang punya kitab catatan. Maka kalau yang umurnya panjang, berarti dia punya kitab catatan yang banyak dan panjang. Kalau yang umurnya pendek, dia pun kitab catatannya sedikit. Nah, disebutkan dalam hadis, yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis yang menerangkan tentang seorang yang diberi tis'atan wa tis'ina sijillan. Dia diberi 99 catatannya. Jadi setelah mahsyar, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kan mereka nunggu semuanya ya, manusia semuanya nunggu. Sampai akhirnya Nabi SAW memberikan syafa'atul uzma, syafaat untuk seluruh manusia supaya disegerakan keputusan dari Allah. Lalu setelah Nabi SAW memohon kepada Allah agar segera diputuskan perkara bagi seluruh manusia, maka masing-masing diberikan kitab catatan. Nah, ada seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini diberi 99 kitab catatan, yang kata Nabi SAW kullu sijillin mislu maddal basar, yang setiap satu catatannya itu sejauh mata memandang, dan dia diberi 99. Lalu setelah itu dikeluarkan untuknya satu kartu. Makanya di sini katakan fatukhraju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah. Dikeluarkan untuknya satu kartu yang tertuliskan di dalamnya syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh di satu kartu tersebut. Tadi dia sudah menerima 99, dan ketika menerima 99 dilihat catatannya semuanya, dari tidur sampai tidur lagi terus, hari pertama, hari kedua, terus sampai kalau yang diberi catatan sampai lama, berarti misalnya umurnya 900 tahun atau 1000 tahun seperti umat-umat dahulu, berarti sangat panjang. Ketika dia diberi 99 kitab catatan ini, Allah masih menanyakan, atun kiru min hada, barangkali ada dalam catatan tersebut yang kamu ingkari. Mana coba, apakah ada yang bukan amalanmu? Ternyata dia mengatakan semuanya amalannya. Atau Allah masih menanyakan, adzalamaka katabati, apakah malaikat para pencatat barangkali mendolimimu, barangkali ada yang bukan amalanmu dimasukkan telingsut barangkali. Tapi ternyata tidak, semuanya amalan dia. Dan ketika dikeluarkan satu bitaqah, satu kartu untuknya, maka dia bingung. Satu kartu dibanding 99 yang jauhnya sejauh mata memandang. Satu kartu kecil dibanding 99 kitab catatan yang isinya amal jeleknya. Ya kalau isinya amal baik mending, ini isinya amal jelek dia, dosa-dosa yang dia lakukan sejauh mata memandang. Makanya orang tersebut ketika diberi, dia bingung. Dia bingung, bagaimana mungkin satu kartu kecil
mau ditimbang dengan 99 kitab catatan. Allah mengatakan, fayaqulu ukhdur waznaka, datangkan timbangan untukmu. Berarti sudah melalui hisab, lalu ditimbang. Ukhdur waznaka, hadirkan timbangan. Fayaqulu, maka orang itu pun mengatakan, ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, bagaimana keadaan satu kartu ini jika dibanding dengan 99 kitab catatan ini? Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tudlam, sesungguhnya kamu tidak akan ditolimi. Karena manusia akan berpikirnya satu kartu kecil dengan 99 yang lebar jauh, bagaimana mungkin akan bisa menyamai? Tapi segalanya mungkin. Jangankan nanti di sisi Allah, sekarang saja bisa kok. Sekarang misalnya antum punya ATM 1 berisi, nggak usah banyak-banyak, 10 juta, ini misal. Kemudian punya ATM yang lain 100 ATM, tapi kosong semua. Milih yang mana? 1 berisi, 100 tapi kosong. Berat yang mana? Kalau dipikir 100 ATM, walaupun nggak mungkin kita itu punya 100 ATM, tapi ini ibarat ATM orang lah, kumpulkan 100 ATM, mana yang lebih berat? Kalau kita melihat secara zahirnya 100 ATM ini jelas lebih berat, tapi ternyata tidak. Satu ATM yang kecil itu berisi 10 juta lebih berat daripada yang kosong, kan seperti itu. Itu kita bisa ketahui secara akal. Kenapa? Kita bisa melihat keadaan yang ada. Seperti itu pula nanti di akhirat timbangannya, karena Allah tidak akan pernah menzalimi. Qala, Rasul mengatakan, fatuda'us sijillat fi kaffatin atau fi kifatin. Bisa dibaca kaffatin, bisa dibaca kifah. Maka diletakkanlah sijillat, catatan-catatan itu di satu daun timbangan. Wal bitaqah fi kifatin, dan juga kartu itu di daun timbangan yang lain. Di sini kitab-kitab catatannya, lalu di sini satu kartunya. Fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah, maka ternyata kitab-kitab catatan ini tosyat, dia jadi ringan. Berarti ringan, berat atau tidak? Ringan, dia naik. Ringan naik atau turun? Naik dia. Ternyata yang kartu ini malah turun, dia lebih berat. Wasakulatil bitaqah, dan kartu itu menjadi berat. Fala yaskul ma'asmillahi syai', maka tidak ada yang lebih berat bersama nama Allah sedikit pun. Artinya la ilaha illallah ada nama Allah, maka yang lain pun akan jadi ringan. Ini salah satu yang akan ditimbang milik kita nanti di akhirat. Karena para ulama menjelaskan yang akan ditimbang dari manusia itu 3 perkara. Yang pertama ini suhuf, lembaran kita, lembaran catatan amal kita nanti ditimbang. Ya, amalan kita, lembarannya, suhufnya akan ditimbang. Lalu yang kedua amalan kita, dan yang ketiga kita sendiri, berat badan kita juga akan ditimbang. Yang pertama ini tadi sudah dijelaskan, yaitu kitab catatan ditimbang dengan satu kartu. Jadi manusia kan nanti semuanya dapat kitab catatan, itu nanti ditimbang dengan kartu, apakah dia punya kartu atau tidak, yaitu kartu la ilaha illallah. Makanya berbahagialah orang yang diberi kartu la ilaha illallah. Ini kartu VIP masuk surga, karena insya Allah dia akan lebih berat. Makanya jaga kartu VIP kita ini, ya, jaga kartu ini supaya kita tetap milikinya, sehingga nanti ketika ditimbang akan lebih berat dibanding kitab catatan kejelekan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan kita. Amalan kita juga akan ditimbang jelas. Allah sendiri mengatakan, fa'amma man khaffat mawazinuhu, ya, fa'amma man saqulat mawazinuhu,
fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, serta ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang adanya timbangan. Berarti amalan kita akan ditimbang, serta diri kita juga akan ditimbang. Buktinya mana? Nabi SAW pernah mengatakan tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon kurma atau berada di pohon kurma. Ketika dia berada di pohon kurma, kainnya, izarnya, kain bawahnya tersingkap angin. Ketika tersingkap angin, betisnya kelihatan. Dan ketika betisnya kelihatan, para sahabat mentertawakannya. Kenapa? Betisnya kecil, kurus. Karena para sahabat itu melihat betisnya yang begitu kecil, gak pantas. Ibarat kalau kita itu suka menghina orang, kamu cuma ditiup saja udah jatuh kan? Karena mungkin dia kecil, kurus lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud, alim min ulama'is sahabat, dia itu alimnya para sahabat, orang ulamanya para sahabat. Ketika melihat seperti itu, dan memang Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil, kurus lagi. Kalau sahabat Umar bin Khattab itu duduk, Abdullah bin Mas'ud itu berdiri, hampir sama. Umar bin Khattab duduk, Abdullah bin Mas'ud berdiri, itu sudah hampir sama. Berarti orangnya kecil. Tapi ketika melihat para sahabat mentertawakannya, apa kata Nabi SAW? Melihat betisnya Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, lahuma asqalu walladhi nafsi biyadihi, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, sungguh kedua betisnya itu lebih berat nanti dalam timbangan dibanding gunung Uhud. Gunung Uhud yang gede dibanding betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, itu akan lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang berarti orang nanti juga akan ditimbang. Jadi yang menjadikan berat kita itu ya amalan kita, ya. Tapi kita sendiri akan ditimbang nanti. Makanya amalan kita akan ditimbang, kitab catatan kita juga akan ditimbang, lalu kita sendiri juga akan ditimbang. Makanya berbahagialah kalau orang ketika kitab catatannya ditimbang, dia punya kartu la ilaha illallah. Ketika dalam dirinya masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah itu ya akan menjadikan timbangannya itu berat. Dan nanti juga akan dijelaskan